sedang berada di Cirebon bersama warga semua di depan Keraton Kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kesehatan, kesempatan dan rezeki yang berlimpah sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita ingin tampilkan suatu semacam protes tidak langsung terhadap dari Capres Anies Rashid Baswedan ya ketika berbicara di hadapan pendukungnya secara tidak langsung menanggapi sebuah lembaga survei yang hari ini memunculkan hasil surveinya, yaitu indikator politik yang mengatakan Prabowo sudah posisi 44 atau 45 atau 46% ya secara nasional. Dan ada yang banyak yang lucu, yang tadinya mereka mengatakan bulan lalu ada tren kenaikan Anies yang 24-25, tiba-tiba mereka turunkan lagi angka 22, turun 1, sekian persen, kemudian Ganjar turun 2 sekian persen. Jadi ini adalah rekayasa tipuan Burhanuddin Muhtadi dari kemudian bersama lembaga-lembaga survei yang merumput di Prabowo, yang biayai oleh Prabowo. Kalau lembaga survei itu mengapa mereka jor-joran mempublikasikan? Padahal kan sebetulnya kalau hasil survei mereka, riset mereka itu kan lebih pada untuk menjadi pedoman masukan bagi tim Prabowo Gibran supaya mengetahui peta kelemahan mereka di mana dan bagaimana, bukan untuk menjual keluar. Dan kalau menjual keluar adalah memang bagian dari penggiringan opini, upaya pembohongan terhadap masyarakat supaya masyarakat tergiring. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, pada kesempatan ini kita lihat, dan masyarakat juga rata-rata merasa tidak disurvei, tidak pernah ditanya selama ini dari sekian puluh lembaga survei yang berkeliaran kemana-mana itu. Nah, di mana-mana yang rata-rata mereka merumput dibiayai oleh Prabowo maupun Gibran, kelompok Prabowo maupun Gibran. Diduga ya. Nah, saudara sekalian, yang lucunya lagi, sekali lagi saya tegaskan, ketika Carta Politika Gunarto Wijaya ya, yang punya kemudian atau SMRC yang berafiliasi kepada Ganjar Pranowo, ketika melakukan survei, maka Ganjar yang ditempatkan nomor 1, Prabowo di bawah, dan Anies yang di bawah ini. Jadi ini kan kelihatan betul tipuan lembaga survei ini, tergantung siapa yang memesan mereka. Sementara lembaga survei internasional yang menyoroti tentang serta mensurvei kandidat di pemilu ini, hasilnya juga jauh berbeda dengan yang mereka tampilkan. Jadi para profesor yang mengaku guru besar ya, baik seperti Burhanuddin Muhtadi, kemudian ada akademisi seperti Hanta Yuda, kemudian ada LSI LSI yang 2 versi itu. Ini adalah pembohong, penipu besar, dan mereka ini sudah terbukti penipu ketika mereka melakukan survei pada Pilgub DKI 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan terpancing. Dan hari ini Anies ya walaupun secara khusus tidak, tetapi dia secara tidak langsung memberi tanggapan dan menanyakan kepada bahwa, dan mereka mengaku bahwa tidak pernah mereka selama ini tidak pernah ditanyai. Bayangkan ya, 2 bulan yang lalu lembaga survei ini mengatakan Prabowo itu di urutan ketiga, kalau tidak salah itu 2 bulan yang lalu, Indobarometer, dan sekitar hanya 16 atau sampai 20%. Dan Ganjar urutan kedua sekitar dengan angka 20-an%, dan Anies itu hampir mencapai angka 50%, 49%. Tiba-tiba pada 2 bulan kemudian Anies itu sudah 30-an%, turun 20% lebih. Ya, turun jauh, kemudian Prabowo memepetnya tipis 35%, dan Ganjar jauh di bawah. Masuk akal enggak? Woi, penipu. Tipu tapi harus rasional, jangan menggunakan akal profesor, ngaku-ngaku sebagai profesor tapi dengan membungkus sebagai survei, seakan-akan itu suatu kebenaran yang ditampilkan dengan menggiring opini. Saudara sekalian, misalnya kita putar Jawa Barat ya, kita kan tahu di masyarakat, sebagai masyarakat di bawah ya, memang ini di mana-mana itu Anies, kalau bukan Anies Ganjar. Prabowo tidak kelihatan dia melakukan penggalangan,
Dan ini banyak sekali kekurangan di Prabowo yang tidak mendukung bahwa dia sebagai ininya. Kita lebih percaya satu lembaga survei yang tidak setiap saat melakukan publikasi dari hasil lembaga ininya yang mengatakan Prabowo itu tidak akan lolos. Dan memang betul, lihat dari ininya, pertama dia seorang tua yang rentah, jalan aja sudah seret-seret kakinya, jadi bagaimana orang bisa bersimpati. Yang kedua, Gibran, wakilnya ini di mana-mana dihujat hingga hari ini karena dianggap ini adalah praktek KKN yang nepotisme yang luar biasa dari kroni Jokowi yang dilawan oleh berpuluh tahun dipraktekkan oleh masa Orde Baru yang sebetulnya dikatakan bahwa Orde Baru jauh lebih baik dari hari ini. Bagaimana variabel-variabel yang mengatakan bahwa Prabowo itu didukung oleh rakyat? Sementara kita juga tahu bahwa ada guru besar lain yang melakukan survei yang tidak dipublikasikan secara terbuka, tetapi ini mengatakan di mana-mana Prabowo kalah. Dan kita percaya dengan sebuah lembaga survei seperti yang dikatakan oleh Saifullah Hatta itu, bahwa Prabowo bakal tidak masuk dalam 2 putaran. Yang masuk putaran kedua itu adalah Anies dan Ganjar. Dan hari-hari ini kenyataan seperti itu di masyarakat. Dukungan itu mengalir ke dua kandidat ini begitu besar. Ya, oleh karena itu lembaga-lembaga survei yang di sebelah sana hanya mengandalkan kecurangan, membangun opini lebih awal untuk menggiring kebohongan kepada publik sehingga seakan-akan Prabowo didukung oleh rakyat, padahal sebetulnya tidak. Nah, dalam kaitan itulah kemudian saudara sekalian, pernyataan Anies Baswedan yang yang kita akan tampilkan ini relevan untuk kita. Mengapa dia menyinggung itu? Karena mereka juga mungkin punya survei internal yang jauh lebih bagus dibanding para penipu ini menyebarkan apa yang mereka sebarkan hari ini, di antaranya indikator politik yang bukan minggu tadi itu. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yakin ke depan kita akan terus maju, kita akan terus bergerak. Survei juga begitu. Kalau di survei nomor berapa? Berapa kalau di survei? Pernah di survei nomor 1? Saya tanya, di sini ada yang pernah di survei belum? Ada. Mana yang pernah di survei di sini? Ayo di ruangan ini, mana yang pernah di survei? Mana yang pernah di survei? Jadi artinya siapa yang di survei? Betul tidak? Jadi pilihannya nomor? Pilihannya nomor? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro